Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study penelitian pendidikan fisika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah penelitian. Apa perbedaan topik, masalah penelitian, tujuan penelitian, dan rumusan masalah? Perbedaannya terletak pada cakupan. Kalau topik, cakupannya luas, contohnya adalah keterampilan siswa. Masalah penelitian atau research problem lebih spesifik daripada topik. Misalnya, rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa diduga karena kurangnya aktivitas laboratorium. Misalkan lagi, rendahnya keterampilan berpikir kreatif siswa diduga karena kurangnya pemecahan masalah selama proses pembelajaran. Contohnya lagi, rendahnya keterampilan berpikir analitis siswa diduga karena kurangnya kegiatan eksperimen atau percobaan. Jadi lebih spesifik daripada topik. Untuk tujuan penelitian atau purpose statement, hal yang ingin dicapai dalam penelitian untuk mengatasi masalah penelitian. Misalkan dari topik keterampilan siswa dan masalah rendahnya keterampilan berpikir kritis, tujuan yang mau dicapai dalam penelitian adalah untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan rendahnya keterampilan berpikir kritis, untuk menguji hubungan antara keterampilan berpikir kritis dengan aktivitas laboratorium. Ini adalah tujuan dari penelitian. Sedangkan rumusan masalah atau research question mempersempit tujuan penelitian yang ditulis dalam kalimat tanya. Kalau tujuan itu dalam bentuk pernyataan, kalau rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan atau kalimat tanya. Rumusan masalah biasanya disebut juga sebagai pertanyaan penelitian. Misalkan dari tujuan ini, rumusan masalahnya adalah apakah faktor yang mempengaruhi rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa? Adakah hubungan antara keterampilan berpikir kritis dengan aktivitas laboratorium? Biasanya dalam penulisan deskripsi, ada yang menuliskan salah satu di antara tujuan penelitian atau rumusan masalah. Jadi tidak ditulis dua-duanya. Ada juga yang ditulis dua-duanya juga boleh. Pengertian rumusan masalah. Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Nanti ada pembahasan tersendiri dengan pengumpulan data, bisa dengan tes atau non-tes. Pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. Tes ini bisa dengan tes tulis, lisan. Tes tulis ini bisa dalam bentuk pilihan ganda, esai, benar salah, isian singkat. Kalau non-tes ini dengan angket atau kuesioner. Yang kedua, karakteristik rumusan masalah yang baik. Yang pertama adalah clear. Jadi rumusan masalah itu harus jelas sehingga pembaca dapat mudah memahaminya tanpa membutuhkan penjelasan tambahan. Karena pembaca itu pasti ketika membaca tidak ada penulisnya. Kecuali ketika ujian skripsi pasti ada penulisnya. Sehingga pembaca itu tanpa adanya penjelasan itu sudah jelas maksud dari rumusan masalah. Yang kedua, fokus terhadap suatu permasalahan atau isu. Misalkan fokus pada permasalahan rendahnya keterampilan berpikir kritis tadi. Yang ketiga ada researchable, dapat diteliti dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Nanti ada pembahasan khusus tentang sumber data primer dan sekunder. Kalau primer itu didapatkan secara langsung. Misalkan kita bisa mewawancarai siswa secara langsung. Kalau sekunder itu dapatnya dari, misalkan kita mendapatkan nilai prestasi belajar
kita mendapatkan dari nilai prestasi belajar semester lalu dari guru, misalkan itu data sekunder. Visible dapat dijawab dalam waktu yang sudah ditentukan. Jadi rumusan masalah itu harus dijawab dalam waktu yang sudah ditentukan. Kalau tidak bisa dijawab, nanti penelitiannya akan membutuhkan waktu yang lama dan tidak selesai. Tentunya kalau skripsi, mahasiswa bisa lulus tidak tepat waktu. Spesifik, cukup spesifik untuk dijawab secara komprehensif, jadi spesifik dijawab secara menyeluruh. Misalkan tadi spesifiknya keterampilan siswa, keterampilan apa, itu terlalu umum. Jadi keterampilan, kalau keterampilan saja, keterampilan apa, masih bersifat umum. Keterampilan berpikir kritis, itu lebih spesifik. Kompleks, tidak dijawab dengan ya atau tidak, tetapi membutuhkan jawaban dengan analisis. Kalau tidak dijawab dengan ya atau tidak, berarti kalimat tanyanya tidak menggunakan kata apakah. Karena kalau apakah itu pasti jawabannya ya atau tidak. Misalkan dengan bagaimana, apa saja, atau kata kalimat tanya yang lainnya. Relevan sesuai dengan bidang ilmu kita, tentunya kalau kita membuat rumusan masalah harus sesuai dengan bidang ilmu fisika atau pendidikan fisika. Etikal, tidak ada unsur yang membahayakan fisik dan psikis manusia atau lingkungan sosial. Yang ketiga, jenis-jenis rumusan masalah. Ada rumusan masalah deskriptif, yang kedua komparatif, yang ketiga asosiatif. Rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang berkaitan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel. Contohnya, seberapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata per hari siswa-siswa sekolah di Indonesia. Jadi pertanyaan terhadap keberadaan variabel, variabelnya di sini adalah minat baca dan lama belajarnya. Yang kedua, apa saja kesulitan yang dialami siswa dalam belajar fluida statis? Keberadaan variabelnya di sini adalah melihat kesulitan siswa. Nah, ini adalah rumusan masalah deskriptif atau mendeskripsikan variabel yang mau diteliti. Yang kedua, rumusan masalah komparatif, rumusan masalah yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih atau sampel yang berbeda. Jadi variabelnya bisa lebih dari satu atau sampelnya bisa lebih atau berbeda. Misalkan, adakah perbedaan prestasi belajar antara siswa dari sekolah negeri dan swasta? Di sini variabel terikatnya adalah prestasi belajar. Sedangkan sampelnya kita mengambil dari sekolah negeri dan sekolah swasta. Misalkan satu kelas di sekolah negeri dan satu kelas di sekolah swasta. Misalkan lagi, adakah perbedaan kreativitas siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran PBL dan inquiry. Nah, di sini variabel terikatnya adalah kreativitas. Ada dua kelas, yaitu kelas dengan PBL dan kelas dengan inquiry. Jadi kita mengambil dua sampel sebagai kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nanti kita pelajari di desain-desain penelitian eksperimen. Ini adalah komparatif atau melihat perbedaan atau membandingkan variabel. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Ini bersifat menanyakan hubungan
antara dua variabel atau lebih. Misalkan, adakah hubungan antara pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak? Misalkan lagi, adakah hubungan antara uang saku dengan motivasi belajar? Misalkan lagi, adakah hubungan antara keterampilan berpikir kritis dengan hasil belajar siswa? Nah, ini termasuk asosiatif, mencari hubungan antara dua variabel atau lebih. Terima kasih. Demikian penjelasan mengenai rumusan masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.